Wali Bupati, pimpinan OPD, seluruh jajaran eselon 3, 4, dan staf, pelaksana, dan juga tenaga kontak di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura. Yang pertama, saya mengajak kita semua untuk mengajarkan diri dan duduk secara yang kuasa, karena atas kebenarannya, kasihnya, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk kembali melaksanakan aktivitas kita di minggu kerja yang baru. Yang berikut, saya ingin mengingatkan kita semua terkait posisi kita sebagai ASN, sebagai PNS, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Posisi kita adalah sebagai pelayan masyarakat, dan itu semua saya yakin dan percaya semua sudah tahu posisi itu. Kita sebagai pelayan masyarakat. Oleh karena itu, kata-kata itu jangan hanya sekedar kata-kata, tapi harus kita sama-sama memaknai itu dengan bekerja yang baik, dengan melayani yang baik, melayani dengan kasih, melayani dengan tulus, melayani dengan ikhlas, sehingga peran kita, keberadaan kita benar-benar bermanfaat buat masyarakat. Saya yakin kita semua sudah melaksanakan kerja dengan baik dan syarat itu bisa dipertahankan. Yang kurang-kurang pasti ada. Mungkin di sisi tanggung jawab, mulai dari pimpinan tertinggi dan seluruh perangkat dalam mekanisme kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, kekurangan pasti ada. Namun kita semua berusaha bersama-sama untuk memperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang mendukung dan membangkitkan motivasi kita untuk bekerja. Terkait itu juga, saya ingin menekankan kepada seluruh jajaran ASN untuk tidak henti-hentinya dalam rangka pengabdian yang terbaik terhadap masyarakat, dalam rangka pelaksanaan pelayanan, kita juga dibatasi dan diatur oleh regulasi, oleh peraturan yang terus berubah-ubah, disesuaikan dengan perkembangan. Untuk itu, dalam semua pejabat, eselon 2, 3, 4, dan staf, saya harapkan untuk tidak henti-hentinya mengikuti perkembangan, belajar, tetap belajar, agar apa yang kita lakukan di dalam pelayanan kita adalah benar-benar dan sejalan dengan regulasi. Tidak ada yang kita lakukan atas inisiatif-inisiatif atau atas kreasi-kreasi sendiri, tapi semua itu harus berdasarkan aturan. Makanya harus tetap belajar, tetap pelajari semua regulasi yang terbaru. Terkait itu juga, saya mengharapkan bahwa di dalam setiap OPD terjadi transfer ilmu. Semuanya saling belajar, saling membantu, dan tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri. Pimpinan OPD harus menjadi perhatian bahwa di dalam OPD itu tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri atau bekerja kelompok-kelompok, ada yang dilibatkan, ada yang tidak dilibatkan. Semua diberikan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. OPD juga harus terus melakukan briefing, evaluasi di dalam setiap SPPD masing-masing, dalam setiap OPD masing-masing. Kalau dalam kerja-kerja kita mendapatkan
mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat, itu juga hendaknya dirasakan oleh semua jajaran di dalam PDIP. Tidak dirasakan oleh sebagian, sekelompok, apalagi kalau sampai dengan hanya itu saja. Semua harus terlibat. Kemudian juga bahwa ASN saya harapkan juga mempunyai peran yang baik di masyarakat, membangun komunikasi yang baik di masyarakat, membangun komunikasi yang positif, yang membawa partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembangunan. Kita tahu bahwa situasi seperti ini semua kait-kait. Situasi seperti ini, situasi yang saat ini curah hujan tinggi, ada yang mengalami banjir, dan itu juga kalau selanjutnya mereka berhadapan dengan kinerja kita yang berbelit-belit, kinerja birokrasi yang berbelit-belit, ditambah dengan alam kita di luar yang seperti itu banyak yang mengalami banjir, maka yang terjadi adalah masyarakat kita bisa saya bilang kehilangan akal sehatnya. Kemudian yang terjadi adalah kebencian, kemarahan, kekecewaan. Itu semua terkait. Sehingga saya sangat berharap untuk kita memberikan pelayanan yang terbaik, membangun komunikasi di masyarakat juga dengan baik. Terkait situasi yang masih terus hujan dan banjir di hari Rabu malam, itu saya harapkan agar semua langkah-langkah penanganan terhadap kondisi pasca banjir di Rabu malam itu bisa segera kita tangani. Terkait dengan kinerja ASN juga saya harapkan untuk Kabupaten Pemerintahan Kampung itu selalu monitor kinerja kepala distrik, selalu monitor kinerja lurah dan kepala kampung. Kalau terlalu banyak laporan, silakan dievaluasi, silakan lapor ke saya. Jangan disimpan sendiri, sehingga saya mendengar dari masyarakat. Saya ingin mendengar dari jajaran kita, bukan dari masyarakat. Sehingga kinerja listrik lurah kampung yang jauh-jauh saya harapkan supaya terus dipantau, terus dimonitor. Kepala distrik yang sudah mau itu evaluasi saja. Jangan pikir itu kritik menghargai itu tidak ada. Kalau masih mau, kita evaluasi. Yang berikut, terkait ini juga saya mengharapkan supaya semuanya eselon 2, 3, 4, tahun, mari kita tetap bekerja, membangun komunikasi yang baik, jangan terpengaruh isu-isu di luar. Apalagi yang jual-jual nama PT, tidak ada. Mari kita bekerja dengan baik. Jual nama PT untuk evaluasi itu tidak ada seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap bekerja dengan baik. Semua penilaian berdasarkan kinerja, saya tidak melakukan penilaian berdasarkan misi dan tidak. Yang berikut,
2000 itu ada kegiatan tanam cabai, bawang merah, pergerakan bawang alat, bibit. Dan kegiatan ini saya harapkan lebih masif lagi, lebih banyak lagi dilakukan oleh kita semua. Di tingkat OPD maupun masing-masing kita, seluruh jajaran ASN. Kalau punya lahan masih ada yang saat ini tidak produktif, mari kita manfaatkan untuk tanam rica, tanam tomat, tanam bawang, siapkan lahan, untuk tanam. Itu tentunya semua ada tujuannya, semua sudah tahu tujuannya. Dan yang selalu saat ini kita ikuti setiap hari Senin itu ada evaluasi terkait pembuatan kendaraan inflasi. Sehingga tujuannya itu adalah bagaimana kita menjaga ketersediaan bahan dan bisa menahan harga. Itu untuk mengantisipasi situasi-situasi di luar harga atau komunitas ini seperti BBM yang terus naik. Untuk bibit dan lain-lain nanti kita atur. Dari pertanian silahkan dihitung untuk bibit. Kalau ada ASN yang mau tanam punya lahan luas, kasih tahu, kita bantu bibit. Untuk sekolah-sekolah juga, kalau halaman masih luas, kita bantu. Itu untuk gerakan menanam. Yang berikut terkait PAD. Saya harapkan untuk sepeda tidak hanya melihat potensi PAD di wilayah 1 dan 2, tetapi harus melihat juga wilayah kita yang lain. Kalau saat ini PAD dari sisi pendapatan rumah makan, parkir, pasar belum maksimal, itu harus terus dimaksimalkan. Yang saya mau sampaikan juga ini terkait GRNC. GRNC yang kita lihat di wilayah 1 dan wilayah 2, itu kalau kita lihat dibandingkan dengan kemarin kita mengikuti Musrembang di Kairo, itu banyak GRNC di sana dan yang pasti itu kita belum menerima PAD dari sisi ini. Sehingga untuk pendapatan daerah kita harapkan untuk bekerja, lihat semua wilayah pembangunan yang ada dan maksimalkan potensi PAD yang ada. Yang berikut terkait penata usaha keuangan, SKUP sudah ditandatangani dan saya tahu bahwa penata usaha sudah berjalan. Tapi terkait laporan tanggung jawab, laporan OPD untuk tahun anggaran 2022 bisa dilaporkan ke saya. Posisinya seperti apa? Keseluruhan OPD sudah menyelesaikan tanggung jawab terkait laporan kinerja, terkait OPD. Dan terkait itu juga kepada Pak Inspektur untuk tetap menjadi perhatian bahwa batas waktu yang diberikan kepada kita untuk menyerahkan CKPD, kita harapkan bisa dalam waktu sebelum tanggal 15 kita sudah harus serahkan. Dan kalau itu dilaksanakan simultan bersama dengan review, itu perkembangan sejauh mana bisa dilaporkan. Dan terkait pemeriksaan interim juga dan TL kita itu diseriusi supaya ada progresnya. Kemudian yang berikut terkait
terkait kita punya anak-anak muda di Kabupaten Jayapura. Untuk OPD yang punya kegiatan terkait dengan kepemudaan, jangan biarkan kita punya anak-anak ini semakin banyak yang terlibat dalam miras, narkoba. Ciptakan kegiatan-kegiatan yang produktif untuk kita punya anak-anak. Dan kalau kita punya kelompok-kelompok pemuda, kita lihat baik dan ingin melakukan hal-hal yang produktif, silakan kita bantu. Jangan kita ragu untuk bantu. Sepanjang itu kegiatan produktif, kita bantu. Sehingga kita mengurangi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok pemuda yang tidak mempunyai kegiatan yang produktif. Kemudian yang terakhir, untuk proses kalau kita lihat ya, untuk proses kedua yang sisa ya. Nah, itu silakan dipercepat, dan kalau masih ada tenaga kontrak yang merasa sudah tugas lama dan tidak terakomodir, lakukan apa saya. Semua harus terakomodir, tidak ada yang tersisa lagi. Ya, itu sudah terlalu banyak. Terakhir saya kembali kepada kita semua, bagaimana tanah, mari kita kerja dengan baik, jangan terpengaruh isu di luar, mari kita kerja. Sekali lagi terima kasih atas keikutsertaan seluruh ASN pada apel pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santo. Satu. Pimpinan, Bapak Ibu, kita nyanyi lagu Mas Kabupaten Jayapura. Saya pandu di sini, yang kami tanya semangat. Satukan gerak dalam irama langkah. Satukan gerak dalam irama langkah. 1, 2, 3. Satukan gerak dalam irama langkah. Gelorakan pembangunan, kesetaraan, keadilan besar, data kemajuan bangsa. Bangsa, pelihara kerukunan beragama dalam kebersamaan, satu untuk ceria berdaya menuju kejayaan bangsa. Pacu terus maju, penerus bangsa, ikatan karya dalam pembangunan, kobarkan semangat persatuan dan semangat persatuan. Panorama Kabupaten Jayapura, beragam corak budaya, kekayaan dan keindahan alamnya, anugerah Tuhan yang kuasa. Lestarikan dan pelihara keindahan alam lingkungan kita, satu untuk ceria berdaya menuju kejayaan bangsa. Marilah semua penerus bangsa, ikatan rasa aman dan tenteram dalam semangat bersama atas dasar Pancasila. Satu padu, satu cita, penambah umat. Terima kasih.
Ini sudah selesai apel pagi. Apel pagi hari ini luar biasa. Izin Bapak. Ini senior saya di Kabupaten Jayapura. Sudah hari ini apel pagi. Ini sekarang lagi absen. Di antri-antri absen semua ini. Ya, tidak beda-beda jauh dengan kita di provinsi. Ini kan banyak senior-senior di sini. Senior kita semuanya. Absen. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Tupan Sumatrupan dan Ibu Suryani Amawati dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Yang saya hormati Ibu Direktur RSUD Yohari Kabupaten Jayapura dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu, ini siapa bilang, para dokter spesialis, perawat, bidan, tenaga kesehatan, semua tenaga kesehatan semuanya ada ya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kali pertama untuk saya mengunjungi rumah sakit. Setelah menjabat kurang lebih 2 bulan sejak tanggal 20 Desember 2022. 20 Desember 2022. Baik, saya lanjutkan. Setelah hadir dan mengikuti tahapan summiting pada pagi hari ini, meskipun kehadiran terlambat, tapi saya menyimak presentasi yang dilakukan oleh Ibu Direktur Rumah Sakit dan itu menjadi catatan-catatan pertimbangan untuk hal-hal yang baik bisa terus kita tingkatkan. Untuk yang menjadi catatan-catatan dari Pak Tumpal dan Ibu Suryani juga menjadi perhatian kami dalam rangka posisi kami pemerintah daerah untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat kita. Untuk hal-hal yang sudah dipresentasikan tadi dan dalam rangka kami pemerintah daerah Kabupaten Jayapura untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura, juga membantu pelayanan kesehatan di kabupaten terdekat. Beberapa hal yang harus kita lakukan, kita mendukung di dalam pencapaian visi Rumah Sakit Umum Daerah Yohari yang sudah disampaikan tadi, yaitu untuk mewujudkan Rumah Sakit Yohari sebagai rumah sakit yang berkualitas pilihan masyarakat Papua. Upaya-upaya mendukung pencapaian visi pasti menjadi perencanaan prioritas kami di dalam pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat, terutama masyarakat kami, masyarakat orang asli Papua, bukan hanya di Kabupaten Jayapura, tetapi juga untuk bisa menjangkau pelayanan kesehatan rujukan yang baik dari beberapa kabupaten terdekat. Terkait pencapaian visi dari rumah sakit itu tentunya menyimak
presentasi yang sudah dilakukan dari Direktur Rumah Sakit juga menjadi tanggung jawab kami untuk mendukung sejauh mana posisi pemerintah daerah mendukung pencapaian dan mendorong pelaksanaan visi. Yang mana tadi sudah dijelaskan juga bagaimana mensosialisasikan visi misi. Nah, visi misi itu setelah disosialisasi, jangan hanya kita simpan di kepala, tetapi kita maknai dengan baik di dalam hati, di dalam otak, menjadi satu itu sehingga kita bisa merencanakan dan bekerja sesuai dengan apa visi dan misi kita. Kalau di dalam misi itu ada menjalankan pelayanan rujukan kesehatan yang berkualitas serta mengutamakan keselamatan pasien, itu tidak hanya kita ucapkan, tapi benar-benar kita bisa laksanakan dengan hati. Terkait semua prasarana pendukung dan angka-angka yang ditampilkan, perlu tentunya juga dengan kita bisa melaksanakan pelayanan dengan baik. Kalau masyarakat tertangani dengan baik, kepuasan masyarakat didapat, kita tidak mendengar lagi hal-hal yang menjadi ketidakpuasan di luar. Dan saya yakin dan percaya bahwa semua prosedur administratif, pelayanan diagnosis, kemudian pelayanan rutinitas di rumah sakit seperti komunikasi, perawat, makan, kebersihan, semua bisa terlaksana dengan baik. Saya yakin dan percaya itu sejak tadi tiba di halaman rumah sakit, seperti yang tadi saya sampaikan kunjungan pertama. Walaupun sepintas Pak Tumpal dan Ibu Suryani, saya bisa meyakinkan bahwa teman-teman di sini sudah bekerja dengan baik. Hal-hal yang menjadi kekurangan itu menjadi catatan dan akan terus kami dorong untuk perbaikan. Dan saya juga setuju dengan moto rumah sakit ini, yaitu kesembuhan pasien menjadi kebahagiaan kami. Itu sangat menyentuh, sangat baik, dan sekali lagi itu kita maknai untuk kita bekerja dengan hati di dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk kita. Dan upaya-upaya migrasi pelayanan secara manual ke arah digitalisasi sangat kita dukung. Kemudian bagaimana rumah sakit ini bisa menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan pengembangan pelayanan juga kami dukung. Kemudian dengan lahan kurang lebih 10 hektar dengan luasan bangunan kurang lebih dari catatan yang saya terima itu 8.256 meter persegi dengan sekitar 30 jenis bangunan atau ruangan dan 2 jenis bangunan yang sedang dalam pekerjaan. Kalau tidak salah ruang tingkat pavilion dengan ruang beda sentral ya itu sudah selesai, dan di dalam rangka itu semua mendukung sarana dan prasarana. Komitmen kami pemerintah Kabupaten Jayapura untuk terus mendukung upaya-upaya itu dalam rangka peningkatan mutu pelayanan untuk mencapai tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sesuai standar akreditasi rumah sakit. Semua upaya-upaya itu tentunya kami sangat mendukung dan mendorong seluruh direktur rumah sakit dan seluruh jajaran di rumah sakit Dewari dapat bekerja dengan hati, dapat bekerja dengan baik dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat kami. Mungkin dari saya sementara seperti itu. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembali. Terima kasih Bapak Aku tadi ya. Dokter Suryani sama sebagian kerja ada di sini selama 3 hari. Besok beliau datang ke sini terus ruangan. Hari ini kami dengan dokumen dari Bapak lihat kayak begini. Itu saya punya dokumen TKRR. Nah ini alamat penilaian yang disebut tadi semua di dalam. Mereka sudah siap. Nanti kami sudah upload di aplikasi. Tetapi di sini juga kami kunjungan ke ruang kerja medis. Sama Zoom juga di sini.
Dokter anak, Mas Alif, Aitin, dokter anak juga di belakang, tentang stunting, Bapak tanya saya tentang stunting ini, dokter-dokter ini yang berperan. Kemudian ini notulen di depan, ada dokter Cici penyakit dalam untuk HIV. Jadi semuanya tadi terpisah memang yang di atas. Semua gabung dulu di pembukaan, kemudian ini langsung 15 menit bagi kelas langsung dulu. Besok beliau langsung ini pemadam ruangan ini jam 4. Ya. Ini tenaga dokter, perawat, bidan, admin, lain semuanya. Bapak Ibu selamat datang sudah ada. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selesai.